Halo Tegal, kembali lagi berjumpa di channel kebanggaannya orang Tegal. Ingat selalu untuk menjalankan pola hidup sehat serta selalu mematuhi anjuran pemerintah supaya senantiasa sehat dan berbahagia bersama orang yang Anda sayangi. Sobat Tegal, salah satu ragam jenis kuliner yang ada di Indonesia yang sudah terkenal hingga ke seluruh dunia adalah sate. Sate itu sendiri pun memiliki banyak ragamnya. Nah, kali ini kita akan membahas seputar sate kambing muda. Kuliner sate kambing yang satu ini, selain orang Tegal yang makan, orang dari luar Tegal pun banyak yang menggilainya. Untuk mengetahui lebih lanjut sate kambing muda khas Tegal, tetap tonton terus channel Halo Tegal. Sobat Tegal, untuk menambah informasi Anda, sate dikenal di Indonesia sejak abad ke-19. Saat itu, penduduk asli Indonesia belum mengenal mengolah daging dengan cara dibakar. Pada umumnya, masyarakat Indonesia saat itu memasak daging dengan cara tidak dibakar. Sejak kedatangan para pedagang dari India serta dari Timur Tengah, yaitu dari negara Arab maupun Turki, para pedagang dari Timur Tengah kerap mengkonsumsi kuliner semacam kebab. Dan dari berbagai jenis kebab yang ada, salah satunya yaitu kebab yang disajikan dengan ditusuk-tusuk lalu dibakar. Kemudian oleh para pedagang India, sate ini diperkenalkan. Kuliner ini dahulu bernama chatai. Chatai merupakan sajian warisan kerajaan Mughal India. Chatai adalah salah satu kuliner dan budaya Persia kuno. Dari sinilah kuliner chatai berkembang di Indonesia. Lama-kelamaan masyarakat Indonesia menyebut chatai dengan sebutan sate, dengan beragam modifikasi olahan sate sesuai daerahnya masing-masing. Tak hanya masyarakat Indonesia, orang Belanda pun acap kali mengkonsumsi kuliner sate ini. Mereka lebih sering menyebut kuliner sate dengan sebutan kip sate. Sate kemudian menjadi lebih populer ke seluruh pelosok Indonesia. Sate yang paling terkenal di Indonesia adalah sate kambing dan sate ayam. Meskipun di beberapa daerah menyajikan sate kelinci, sate sapi, sate kuda, dan banyak lagi lainnya, tetap saja sate kambing dan sate ayamlah yang paling populer. Dan yang paling khas dari Tegal yaitu sate kambing muda. Kuliner sate kambing awal mulanya banyak dikonsumsi di daerah dataran tinggi, dikarenakan setelah menyantap sate kambing, badan akan terasa lebih hangat. Hal ini diakui oleh para ilmuwan bahwa daging ini ketika dikonsumsi akan menimbulkan reaksi panas yang lebih tinggi dibanding daging lainnya. Atau daging kambing ini bersifat termogenial. Panas yang dihasilkan dari reaksi kimia di dalam lambung masih tergolong aman selama dikonsumsi secara tidak berlebihan. Kemudian, untuk meredakan panas dari setelah memakan sate kambing bisa dengan mengkonsumsi timun. Jadi kalau makan sate kambing, pastikan ada lalapan timunnya ya. Sajian sate kambing bukan merupakan sajian yang mewah. Sajian ini merupakan sajian rakyat pada umumnya. Namun karena harga kambing yang tidak murah, menjadikan kuliner ini tidak sering disantap oleh masyarakat pada umumnya. Selain karena faktor harga, beberapa orang menjauhi sate kambing untuk alasan kesehatan. Orang yang mengidap penyakit hipertensi atau darah tinggi, serta kolesterol tinggi, seringkali menjauhi hidangan sate kambing ini. Padahal menurut hasil riset para ilmuwan di Amerika, di antara jenis daging kambing memiliki kolesterol yang lebih rendah dibandingkan dengan daging ayam, sapi, kuda, dan daging lainnya. Lalu, mengapa orang yang memiliki riwayat hipertensi dan kolesterol tinggi disarankan tidak memakan sate kambing? Jawabannya begini ya Sobat Tegal. Olahan sate kambing biasanya ketika dibakar tidak dilumuri dengan bumbu yang berlimpah. Untuk memberi rasa yang lezat pada sate kambing, gurih dan nikmatnya sate kambing berasal dari lemak atau gaji yang disertakan dalam setiap tusukan sate.
Lemak yang ikut melekat ke setiap potongan daging kambing inilah yang membuat sate kambing menjadi tinggi kolesterol. Dari situlah akhirnya masyarakat lebih memilih untuk menolak memakan kambing jika memiliki riwayat hipertensi dan kolesterol tinggi. Kalau Anda ingin mengkonsumsi daging kambing tanpa memberikan efek yang berbahaya untuk kesehatan Anda, maka konsumsi daging merahnya saja tanpa menyertakan lemak ke dalam olahan masakan kambing Anda. Sate kambing yang ada di Tegal selalu dibuat dari potongan daging kambing yang berusia muda, atau yang sering disebut dengan sate kambing Balibul atau Batibul. Balibul atau Batibul merupakan singkatan dari bawah 5 bulan dan bawah 3 bulan. Dari kata tersebut sudah bisa kita ketahui bahwa kambing yang dijadikan untuk olahan sate khas Tegal ini merupakan kambing yang masih berusia di bawah 5 bulan. Jumlah daging pada kambing yang berusia muda sebenarnya hanya sedikit sekali dibanding dengan kambing yang berusia 1 tahun. Namun, cara memasak sate kambing dengan menggunakan kambing berusia di bawah 5 bulan ini diyakini akan menghasilkan cita rasa yang lebih nikmat. Daging kambing yang masih muda terdiri dari serat otot yang belum sempurna, sehingga daging kambing muda lebih empuk dibanding dengan daging kambing yang berusia 1 tahun ke atas. Selain dari tekstur daging yang empuk, aroma daging kambing muda lebih tidak perengus. Jadi ketika mengolahnya akan jauh lebih mudah untuk menghasilkan rasa yang sedap. Padahal dalam Islam dianjurkan jika menyembelih kambing, hendaklah yang berusia minimal 1 tahun atau dengan ciri-ciri kambing yang sehat serta yang gigi susunya sudah mulai tanggal. Terlebih jika kambing tersebut diniatkan sebagai hewan kurban. Dari pendapat beberapa chef di Indonesia, kambing berusia 1 tahun lebih nikmat teksturnya dibandingkan dengan kambing yang masih berusia di bawah 5 bulan. Kambing berusia 1 tahun memiliki serat otot yang lebih sempurna, sehingga kenikmatan saat memakan daging akan lebih terasa, terlebih jika diolah dengan cara yang tepat. Dari syariat tersebut, tidak mengurangi kehalalan dari daging kambing yang berusia di bawah 5 bulan. Jadi, daging kambing Balibul tetap halal ya Sobat Tegal. Setiap daerah di Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam mengolah sate. Untuk sate kambing Tegal, diolah dengan tidak menggunakan banyak bumbu. Bahkan dihidangkan dengan kecap yang tentu tidak perlu repot-repot untuk membuatnya. Namun, jika mengolahnya tidak benar, rasa sate kambing bisa menjadi tidak spesial. Hal itu menjadikan di setiap warung sate kambing memiliki cita rasa sate kambing yang berbeda. Nah, menurut Sobat Tegal, warung sate Tegal mana yang lebih enak nih? Kasih tahu di kolom komentar ya. Sobat Tegal, kuliner sate kambing muda khas Tegal sudah banyak yang menggemari di masyarakat pada umumnya. Saking enaknya kuliner ini, warga yang melewati Tegal pasti akan menyempatkan untuk mampir menikmati sate kambing khas Tegal. Bahkan beberapa orang pun yang sering melintasi jalur Pantura Kota Tegal sempat menolak keras ketika jalan tol Trans Jawa akan melewati Kota Tegal. Mereka khawatir tidak dapat menikmati sate Tegal jika tol Trans Jawa melewati Kota Tegal. Padahal di daerah lain selain Tegal pun sudah banyak kuliner yang menyajikan olahan sate kambing muda khas Tegal. Meskipun banyak yang menjual sate kambing muda khas Tegal di luar daerah Tegal, kenikmatan menyantap sate di daerah asalnya menjadikan wisata kuliner sate kambing muda di Tegal menjadi selalu ramai. Bahkan sate Indonesia pernah dinobatkan sebagai makanan terenak urutan ke-14 di dunia. Meskipun masih jauh di bawah rendang yang menempati urutan pertama, sate di Indonesia patut diacungi jempol ya Sobat Tegal. Sobat Tegal semuanya, dari ulasan sate yang baru saja Anda simak, pasti jadi terasa lapar bukan? Untuk Anda yang tahu lokasi sate kambing muda Tegal yang enak banget, bagi kisahnya di kolom komentar ya. Bisa dari kawasan Tegal maupun dari luar Tegal. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like pada video ini. Jika ada yang belum subscribe, klik tombolnya dulu ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam hangat untuk Anda. Sampai jumpa.